Baik teman-teman, sesuai dengan janji saya semalam, pagi ini saya coba untuk share bagaimana cara membuat grinder N600 menjadi staples. Oke, mungkin bisa dilihat kalau di sini di grinder, kalau yang belum disetting biasanya ada bunyi klik. Oke, bisa dengar ya. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita setting bisa menjadi seperti grinder mahal, menjadi tanpa klik lagi. Hanya saja kelemahannya kalau tanpa klik ini kita suka bingung nanti waktu untuk menentukan green size yang sebelumnya sudah sesuai, kita nggak tahu di mana. Nah, oleh karena itu saya berusaha membuat sedikit panduan agar memudahkan kita nanti menentukan pada waktu memilih green size. Sudah ada panduan yang bisa kita jadikan acuan, yaitu garis-garis seperti ini. Ini kita bisa print sendiri atau tulis tangan di kertas yang ditempel di tempat ini ya, di angka klik-klik ini ya. Kemudian kalau sudah kita tempel ini, baru nanti kita setting. Nah, alat atau bahan yang kita perlukan di sini yaitu ini, tip ini biasa untuk pipa keran ya, ini ya kan, biasa untuk pipa keran. Ini yang kita butuhkan satu, kemudian obeng. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencabut aliran listrik. Ingat ya, dicabut dulu, sama kayak kalau kita membersihkan grinder ini. Jangan sampai nanti kita membuka baut-baut ini tapi grindernya masih terhubung ke listrik, bisa berbahaya. Dan satu lagi, sebelum kita setting ini hanya untuk menginformasikan ya, kalau ini hanya sekedar eksperimen, percobaan. Jadi bukan saran dari pabrikan, grinder baik itu Latina atau Fema. Kalau untuk merek 600N yang lain atau 610 merek yang lain, saya belum pernah coba karena belum pernah buka grinder tersebut. Tapi kemungkinan isi dalamnya juga masih sama. Oke, yang pertama kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu, di sini ada baut plusnya, kita buka. Ya, sudah terbuka. Nah, di sini ini ada gerigi-gerigi nih. Ini ada gerigi yang untuk menentukan green size. Nah, karena di sini gerigi ini lumayan besar, makanya setiap step untuk green size-nya itu lumayan jauh lompatannya. Nah, di mana letak pengaturan untuk supaya tidak ada kliknya lagi? Ini nih.
Di balik gerigi ini ada besi kecil yang menonjol. Nih. Oke ya. Kelihatan ya. Nah, besi kecil itu yang akan kita lepas. Besi kecil itu yang menahan supaya ukuran green size yang sudah kita pilih tidak lari kemana-mana. Jadi kalau kita sudah pilih klik sini, dia nggak berlari lagi. Ini, oke, kita buka dulu ya. Putar ke kiri berlawanan arah jarum jam sampai lepas. Oke, nih. Ya. Nah, ini dia ada pernya di dalam nih. Ada pernya, kita lepasin. Nih ya. Nah, per ini jangan sampai hilang. Oke. Jangan sampai hilang, karena sewaktu-waktu nanti kalau mau pakai, nggak mau lagi pakai yang staples, mau pakai yang step lagi kayak bawaan pabrik, ini kita bisa pakai lagi. Jadi kita bisa simpan. Tapi ingat, simpannya harus di tempat yang mudah kita ingat. Ya, saya simpan di sini ya. Saya simpan dengan bor ini. Ini sebenarnya Latina atau Vema 600N. Ini sebenarnya grinder ini 610N dengan bor gigi buaya kayak gini. Hanya karena saya lebih banyak pakai untuk espresso dan robusta, jadi bornya saya ganti menjadi yang 600N. Oke, langkah selanjutnya ngapain ini? Nah, langkah selanjutnya kita setting di sini tadi. Yang ini tadi, dia kan akan karena di sini tidak ada lagi pengaturan supaya dia tidak ada klik. Nah, supaya dia nggak kalau kita pasang nanti dia nggak mudah lari sana sini, kita tambahkan ini. Biasanya saya pasang di 8 kali lilitan, 8 kali putaran ya. Nah, diusahakan nanti lilitannya jangan sampai keluar sini, cukup sampai di sini saja. Ya, kelihatan nggak nih? Jadi jangan sampai ke sini, ya apalagi sini, karena ini nanti kan waktu di dalam itu akan, kalau sampai ke sini dia kelihatan, jadi agak sedikit kasar nantinya. Jadi diusahakan sampai di sini saja. Ya, kita hitung 8 kali ini ya. 1 2 3 4 5 6
7, 8. Kita putus 8 lilitan. Oke. Kemudian kita pasangkan kembali di tempatnya. Di sini. Kita pasangkan dulu, puter, pasang, tapi jangan sampai habis dulu. Ya. Kira-kira masih ada space seperti ini. Karena kan kita nanti akan setting untuk supaya burnya jangan sampai beradu. Ya. Nih. Nah, mungkin untuk kalibrasi ini kita untuk menentukan titik awalnya itu, titik nolnya itu, atau di titik berapa ini ya, setengah ya, di sini titik setengah itu kita cari sampai terdengar bur bergesek, kemudian kita mundur satu step, mundur satu langkah. Ini ya, saya coba ya. Listriknya dicolokin dulu. Oke. Kemudian dihidupkan. Nih, sambil dengar. Diputar lagi. Sampai terdengar bunyi gesekan. Kalau sampai terdengar bunyi gesekan, stop, balik ke arah berlawanan. Kedengaran? Nah, oke. Itu bunyi bur sudah bergesekan. Di sini kita matiin. Udah, di situ titik awal. Kemudian cabut kembali listriknya. Sampai di sini kita tinggal pasang kembali yang ini. Nah, karena ini tadi sudah di titik pertama awal, jadi kita pasangnya di setengah ya. Kalau di sini, ini kan satu nih, ini satu, nah ini kita pasang di setengah. Oke, kita pasang dulu ya. Nah, ini garis ini ya, garis merah di setengah posisinya, kemudian dikencangkan. Kemudian kita tes lagi apakah masih ada bunyi bur yang bergesekan. Kalau ada, kita setting ulang. Oke, nggak ada ya. Nih, dengar, nggak ada lagi bunyi klik-klik ya. Nih, jadi kita bisa sedikit. Oke, coba kita tes ya.
saya coba cari biji kopinya dulu. Kita lihat nanti gilingannya nanti apakah bergeser green size-nya atau enggak. Ditunggu bentar. Oke. Ini sembari kita lihat ya. Ini saya setting di 1, berapa ini? 1,2. Oke. Oke, 1, 2. Udah lihat ya. Nah, kalau nanti masih ada sedikit bergerak atau sedikit lari, mungkin bisa kita ulang untuk menambahkan tip yang tadi. Bisa kita tambah 1 kali lagi atau 2. Jadi ini supaya di adjust aja agar tidak ada lari-lari lagi ukuran green size-nya. Nih. Nah, tapi balik lagi ya. Kalau ada yang tanya, itu hasilnya gimana? Apakah seragam? Balik lagi, kalau untuk masalah seragam atau tidaknya, itu banyak faktor. Misalkan dari burnya itu sendiri sudah ada goresan atau gompelan atau apa yang mungkin harus kita ganti dengan bur yang baru. Tapi selama ini saya udah 2 bulan lebih pakai, alhamdulillah tidak ada beda antara yang staples sama non staples. Bedanya hanya waktu kita mau kalibrasi terutama untuk espresso, itu kita lebih mudah mencari green size karena kita bisa puter kecilin per mili gitu. Jadi tidak perlu kita harus sedikit ditahan-tahan supaya dia nggak lari. Cukup kita pastiin di 1 green size, kita hidupin, giling, selesai. Dan stepnya juga bisa per mili gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share tapi balik lagi ya, sebelum ini saya informasikan kalau ini hanya eksperimen. Sebelumnya juga saya pernah lihat komen di YouTube dari video mana ya, video mengenai SSP bur. Jadi mereka ada yang pernah coba untuk ganti jadi staples. Ini saya burnya masih bur yang 600N, belum yang SSP. Katanya sih infonya kalau misalkan ganti SSP itu jauh lebih bagus. Tapi harga burnya sendiri itu jauh lebih mahal dari grindernya. Kalau nggak salah itu di 2.950.000 hanya untuk bur, bukan grindernya. Tapi dengan kekuatan dan hasil gilingan yang lebih seragam, fines-nya yang lebih minim, orang banyak bilang itu worth it untuk dibeli. Tapi untuk sementara ini
saya belum coba. Katanya ada yang pernah make itu dan diganti kayak gini, jadi kayak grinder mahal, grinder yang puluhan juta katanya ya. Balik lagi itu tergantung di masing-masing teman-teman yang pernah coba SSP ini, kalau ada yang udah pernah coba. Karena ini bukan saran pabrikan dan hanya berdasarkan eksperimen, saya balik lagi ke teman-teman, kalau ada yang mau coba silakan, tapi untuk resiko itu ditanggung masing-masing ya. Jangan lagi ke saya nantinya ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.